Halo geng, selamat datang kembali. Di antara kalian pernah dengar kata genosida? Jika belum, maka di video ini kita akan membahas tentang kisah tragis genosida atau pelanggaran HAM yang terjadi di sebuah negara yang terletak di benua Eropa. Genosida adalah salah satu bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok manusia tertentu secara sistematis dan disengaja. Salah satu kisah tragisnya adalah pembantaian Srebrenica yang merupakan kekejaman terburuk terhadap warga sipil di Eropa yang terjadi di abad modern sejak Holocaust Perang Dunia Kedua. Srebrenica adalah sebuah kota kecil yang terletak di wilayah paling timur Republik Srpska dengan industri utamanya adalah pertambangan garam. Selama Perang Bosnia yang terjadi pada tahun 1965, Srebrenica adalah tempat pembantaian lebih dari 8.000 pria dewasa dan anak laki-laki di Bosnia yang kemudian ditetapkan sebagai tindakan genosida oleh ICYT dan Mahkamah Internasional. Insiden ini dipicu karena kolapsnya Republik Federal Sosialis Yugoslavia, ditambah lagi dengan adanya deklarasi kemerdekaan Republik Bosnia dan Herzegovina yang ternyata tidak diakui oleh tentara Serbia dan tentara rakyat Yugoslavia. Kedua negara tersebut ingin mengamankan teritori masing-masing. Meski konflik utamanya terkait perebutan wilayah, namun populasi non-Serbia yang berada di bawah kendali pasukan Serbia, terutama penduduk Bosnia di bagian timur, menjadi sasaran kekerasan hingga pembersihan etnis. Kota Srebrenica kemudian menjadi target selanjutnya setelah tentara Serbia dan Yugoslavia puas mengobrak-abrik Bratunac, yang merupakan wilayah yang juga terletak di perbatasan kedua negara. Mayoritas penduduknya Muslim Bosnia. Desa-desa di wilayah itu direbut, rumah dibakar, warganya dipukuli atau dibunuh. Tercatat 1.156 warga Bratunac tewas, sementara lainnya dipaksa mengungsi dan akhirnya terkonsentrasi ke Srebrenica. Pembantaian Srebrenica dimulai pada 11 Juli 1965 ketika pasukan Bosnia Serbia menduduki kota Srebrenica. Kota itu jatuh ke tangan pasukan Bosnia Serbia dalam 5 hari, dan sejak itu pembantaian mulai terjadi. Caranya adalah dengan memisahkan laki-laki berumur 12-77 tahun dari keluarganya dengan alasan untuk diinterogasi. Namun ini hanyalah sebuah trik yang digunakan untuk memisahkan mereka. Pembunuhan pertama terjadi di sebuah gudang di dekat desa Krafika, lalu berlanjut ke sudut-sudut desa lain. Rombongan korban disuruh berbaris di dekat lubang yang dijadikan kuburan massal, lalu ditembak satu persatu di bagian belakang kepala. Para tentara kemudian menyasar segala jenis gender dan usia. Tua, muda, orang tua, anak-anak, bahkan bayi, semuanya menjadi sasaran kekejaman. Tak ketinggalan pula kasus pemerkosaan yang dialami korban selamat maupun yang selanjutnya dibunuh. Bahkan ada juga para orang dewasa yang dipaksa untuk menyaksikan kekejian terhadap anak-anak mereka. Ada yang dikubur hidup-hidup dan ada pula yang dibunuh di depan mata. Seperti yang terjadi di banyak negara, genosida tidak berlangsung instan sehari semalam. Dalam waktu kurang dari 2 pekan, pasukan Serbia Bosnia secara sistematis membunuh lebih dari 8.000 Bosniaks atau sebutan untuk umat Muslim Bosnia, yang sebagian besar adalah keturunan dari Slavia Bosnia yang menganut Islam di bawah pemerintahan Turki Ottoman pada abad pertengahan. Dalang dari peristiwa kejam di Srebrenica adalah Jenderal Republik Srpska yang memiliki julukan si jagal Bosnia bernama Ratko Mladic. Ia tumbuh menjadi anggota Liga Komunis Yugoslavia, lalu berkarir di Tentara Rakyat Yugoslavia. Posisinya melejit dari perwira tinggi, kepala staf angkatan darat, sampai akhirnya ditunjuk sebagai jenderal saat memasuki Perang Bosnia pada tahun 1962 sampai 1965. Berseragam militer membuat Mladic menampakkan sifat buasnya. Pada tanggal 5 April 1962, di hari yang bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina, pasukan Yugoslavia mengepung ibu kota Bosnia dan Herzegovina, Sarajevo. Mladic dan pasukannya mencoba menduduki pusat kota dan menggulingkan pemerintahan resmi Bosnia lewat kudeta. Pengepungan Sarajevo berlangsung selama 1425 hari, atau dari tanggal 5 April 1962 sampai 29 Februari 1966, dan menjadi pengepungan terlama dalam sejarah Perang Dunia. Ratko Mladic bahkan mengatakan kepada warga sipil yang ketakutan untuk tidak takut ketika pasukannya memulai pembantaian.
Mereka tidak berhenti selama 10 hari. Pada akhirnya, Mladic dan pasukannya berhasil dipukul mundur. Namun korban tewas mencapai hampir 14.000 jiwa. 5.000 diantaranya berasal dari kalangan rakyat sipil. 27 tahun setelah pembantaian terjadi, jasad-jasad korban pembantaian Srebrenica masih terus ditemukan. Pihak berwenang di kota itu juga masih kerap menemukan kuburan massal berisikan korban-korban pembantaian. Terbaru, sebanyak 19 jasad korban pembantaian Srebrenica ditemukan dalam sebuah kuburan massal pada tahun 2021 lalu. Mahkamah Internasional sudah menetapkan tragedi pembantaian di Srebrenica ini merupakan genosida. Sejauh ini, 47 orang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag dan pengadilan di Bosnia-Herzegovina dengan lebih dari 700 tahun penjara. Ditambah 4 hukuman seumur hidup untuk kejahatan terkait Srebrenica. Mantan Kepala Militer Serbia Bosnia, Ratko Mladic, saat ini mengajukan banding terhadap vonis hukuman seumur hidupnya terkait genosida Srebrenica dan kejahatan lainnya. Sayangnya, efek dari pembantaian itu masih bergema sampai hari ini. Serbia juga sudah meminta maaf atas kejahatan tersebut, tetapi mereka menolak untuk menerima hal tersebut sebagai genosida. Oke geng, sampai di sini dulu video untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan komen mengenai ide video ataupun saran-sarannya. Serta jangan lupa di subscribe channel ini biar semakin banyak kisah-kisah menarik yang kita ceritakan. See you in the next video geng. Bye bye.